wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana lil iman wal islam was sihah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak ada kata yang indah untuk diucapkan kecuali kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran ilahi Rabbi atas karunia sehat, sehingga di pagi hari ini kita dapat menunaikan ibadah fardu, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga niat baik kita, langkah baik kita dari rumah ke masjid ini Allah ridhoi dan Allah terima amal-amalnya. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam kepada Rasul besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah agung ad-dinul Islam, penyelamat hidup baik di dunia, penyelamat hidup pula nanti di akhirat. Semoga kelak kita akan mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang kami hormati, akan diri untuk menyampaikan nasihat, yaitu ad-dinun nasihat. Agama itu awalnya adalah nasihat. Dari nasihat itulah maka kita sekarang ini beriman dan berislam, dan akan menjadi tonggak kita untuk pulang ke rahmat Allah keadaan selamat. Saya akan sampaikan muqaddimah yang sering disampaikan sama khotib di hari Jumat. Muqaddimah itu adalah gambaran daripada ahli surga yang Allah sematkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 43, yaitu penggalannya adalah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ucapan ini adalah ucapan daripada ahli surga yang Allah informasikan kepada kita, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah karuniakan kita hidayah karunia. Hidayah karunia itu tidaklah semuanya menerima. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tidaklah akan mendapat hidayah kecuali Allah yang berikan hidayah itu. Kita introspeksi pada diri kita. Banyak di antara umat manusia yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak siapa-siapa, tapi Allah telah takdirkan kita sebagai muslim. Allah telah takdirkan kita untuk bersyahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
syahadatain ini adalah nanti kalau kita akan berjumpa dengan Allah adalah kapling kita akan mendapatkan kapling surga. Kita bukan siapa-siapa, hidayah Allah berikan kepada kita tidak memerlukan perjuangan yang besar seperti perjuangannya para rasul. Nabi Nuh alaihissalam berjuang untuk mengimankan kepada umatnya bertahun-tahun, tapi anaknya tidak beriman. Nabi Musa alaihissalam dia berjuang bertahun-tahun menghadapi Fir'aun, tapi Fir'aun tidak beriman. Nabi Lut dia sebagai kepala keluarga dan sebagai seorang nabi memberikan nasihat agama, istri pun tidak beriman. Ada lagi Nabi Isa alaihissalam, dia juga menyampaikan risalah agung, yaitu mengisahkan Allah la ilaha illallah. Umatnya tidak beriman. Yang lebih tragis, Nabi Isa itu malah dituhankan oleh umatnya. Alhamdulillah. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siang malam dia mengetuk pintu, dia mengajak dengan cara lembut, dengan tersembunyi-sembunyi dan secara terbuka. Ada sebagian yang beriman, tapi pamannya sendiri tidak beriman. Maka ada satu riwayat seorang ulama mengatakan banyak di antara sahabat yang tidak membaca surat Al-Lahab di hadapan Nabi karena Nabi itu merasa sedih. Pamannya sendiri dia tidak mengimani apa yang ia bawa, yaitu ad-dinul Islam. Mana dalam Quran Allah telah sematkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Tidak ada agama lain kecuali Islam. Allah ridho sebagai agama, Allah ridho sebagai penyelamat kamu di dunia untuk menggapai akhirat. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, muhasabah pagi ini, iman itu tidak semua orang mendapatkan. Ada yang duduk di bumi ini lebih dari 6 miliar orang sekarang ini, hanya muslim kisaran 2 miliar, yang lain belum mendapatkan hidayah Islam. Bukannya Islam tidak baiknya, hanya Islam itu adalah hidayah dari Allah. Hidayah perlu kita pupuk, perlu kita kasih sabar harian kita perlu ibadah yang lebih intens dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah juga berfirman, ya muqallibal qulub, doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Hati ini berbolak-balik, pagi ini beriman, sore nanti bisa saja tidak beriman. Maka jadidu imanakum dengan la ilaha illallah. Kita perbarui iman kita setiap hari dengan menyebut la ilaha illallah. Dalam Al-Quran
banyak disampaikan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan melalui namanya kematian. Hadis Nabi, al-mautu babun wa kullu nasin dakhil. Setiap manusia akan mati dan kematian itu yang harus dilalui oleh setiap insan manusia, mau siapapun tidak bisa mengelak. Pada pagi ini saya mengetuk hati, utamanya diri kami, dan semoga para jamaah juga senantiasa istiqomah. Allah telah berikan kepada kita hidayah agama Islam, agama yang paripurna, agama penyelamat dunia dan akhirat. Bagi kita adalah untuk menjaganya. Banyak iman yang lepas dengan cara yang tidak kita sangka. Maka untuk muhasabah kita pagi ini adalah menyiapkan mati. Orang yang pintar, orang yang pandai, kata Nabi, sabda Nabi adalah orang yang banyak mengingat kematian. Aksiru bil maut. Dia banyak mengingat kematian dan dia menyiapkan bawaannya. Min aina tadhabu, mau kemana kamu? Kita pulang kepada rahmatullah. Dengan iman dan Islam, dengan kita memperbaharui jadidu bil iman dengan la ilaha illallah, insya Allah kita akan berpulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khotimah. Terakhir, tidak banyak kata, kita banyak diajarkan dalam Al-Quran bahwa jangan sampai kita pulang dalam keadaan merugi. Rugi di akhirat tidak bisa kembali. Mati pasti, dan mati adalah kata atau ucapan bagi orang yang hidup, karena sejatinya kita adalah tidak mati. Yang rusak adalah jasadnya, sedangkan ruh kita hidup dan akan dikembalikan ke jasad dalam casing bentuk yang Allah akan berikan nanti sesuai dengan amal kita. Saya sampaikan, ada sesuatu yang sangat merugi bagi kita, bagi seorang muslim, adalah orang yang selama hidupnya tidak pernah masih, tapi begitu dia mau wafat, meninggal, dia datang ke masjid untuk disolati. Alhamdulillah. Yang kedua, itu bagi seorang laki-laki. Kalau nasihat yang kedua bagi perempuan adalah perempuan yang seumur-umur hidupnya dia tidak menutup auratnya, tapi dikala dia meninggal, dia datang ke masjid dengan aurat tertutup dengan kain kafan oleh seorang hamil. Nauzubillah min dzalik. Saya kira ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.